Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan yang terus menyertai kami, memberkati kami. Dan kami percaya Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti mesbah doa. Urapi setiap kami, biarlah kerinduan kami untuk semakin mengenal Tuhan. Boleh Tuhan kabulkan agar kami boleh semakin mengenal rencana dan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, terima kasih saudara buat kesetiaan saudara ya di dalam terus belajar firman Tuhan, mengikuti setiap khotbah-khotbah saya. Ya, seperti yang saudara tahu, saya minggu-minggu ini ya pelayanan ke daerah-daerah ya, dan puji Tuhan sekarang saya ada di Surabaya, besok saya ke Jombang. Ya, dan semua karena anugerah Tuhan boleh menyelesaikan seminar buat hamba-hamba Tuhan di desa kemarin ya, dari Tentena, Morowali, Makassar, dan kembali ke Surabaya lagi. Saya percaya hanya karena anugerah Tuhan, terus dukung di dalam doa supaya banyak jiwa yang diselamatkan. Iya, dan hari ini kita mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Biarlah hati kita terus rindu untuk mengenal Tuhan, mengenal rencananya. Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya mau menyaksikan ya kemahakuasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah meminta dukungan doa untuk kehamilan saya yang sudah tua dan dalam bahaya. Saya dirujuk untuk USG di rumah sakit ya, sebuah rumah sakit di Batam karena tensi saya 190/115. Jadi saya disarankan jam 10 malam harus melaksanakan operasi. Maka sebagai manusia saya semakin panik, Bu. Dan darah saya naik terus, bahkan saya diterapi untuk persiapan operasi. Tapi tidak juga mempan, darah saya terus naik. Ya, dan saya sudah berpikir baik ataupun buruk. Ya, dada saya terus bergetar, ya, berdebar karena ketika saya dibawa ke ruang operasi, darah saya masih 170/90 lebih. Saya hanya pasrah kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Walau yang menunggu saya semua pada panik. Setelah saya dibawa ke ruang operasi, saya langsung dilakukan tindakan medis. Ya, ketika mereka sudah melihat, seorang dokter bilang ke saya, "Berdoa ya Bu." Saya pun berdoa sambil menangis, bahkan saya menyanyikan lagu rohani selama operasi berjalan, dan saya seperti dan saya kayak di lampu operasi itu melihat Tuhan Yesus hadir di tengah, dan malaikatnya pun mengelilingi saya terus dan mengatakan dalam nama Yesus ya, terus sampai bayinya sudah 2 kali ditunjukkan ke saya dan saya mulai lemah. Saya tanya masih lama, katanya 10 menit lagi. Setelah selesai, puji Tuhan, saya dan bayi saya selamat, semuanya baik, dan walaupun dia lahir belum genap bulan. Saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Debbie, ya, juga semua khotbah-khotbah Ibu di mesbah doa dan mesbah syukur yang terus menguatkan saya ketika saya dalam bahaya. Juga saya bersyukur karena Tuhan Yesus itu terutama selalu baik dan menjawab setiap doa saya. Dan semoga melalui khotbah Ibu banyak jiwa-jiwa yang terpanggil kembali untuk kepada Tuhan. Kami sekarang sudah di rumah sehat dalam masa pemulihan. Juga bersyukur Ibu Debbie dalam masa operasi ini semuanya free, tidak bayar. Padahal saya bukan penduduk Batam. Saya justru orang dari Sulawesi Utara, tapi Tuhan Yesus dahsyat dan ajaib. Maaf Ibu kalau kesaksian ini panjang. Tuhan memberkati Ibu dan sekeluarga. Iya, puji Tuhan ya saudara ya, karena kita melihat sesuatu yang luar biasa. Jadi ya, Ibu ini hamil dan di waktu-waktu sudah menginjak 7 bulan kandungannya, ya dia mengalami ya sakit ya, yang kakinya itu semua bengkak, dan juga ya dia merasa kurang nyaman sehingga akhirnya
dia periksa ke klinik ya, dan ketika ditensi darahnya sangat tinggi. Bahkan akhirnya dokter saat itu juga ya menyuruh dia untuk segera dioperasi. Dan puji Tuhan ya sangat beresiko, kita tahu kalau kehamilan yang dengan darah yang tinggi seperti itu saudara ya, tapi Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Seringkali ya Tuhan izinkan semua terjadi agar kita belajar bergantung, berserah dan percayanya kepada Dia. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ini semua menguatkan kita saudara ya. Mari kita terus berharap bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan ya, dan kita akan memahami ya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dan selalu ya menuntun langkah-langkah hidup kita untuk kita boleh berjalan sesuai dengan yang Tuhan mau. Iya, dan kemarin kita sudah selesai dengan ulangan ya, maaf saudara, ulangan pasal yang kelima. Kemarin kita sudah melihat bagaimana ya Tuhan itu melihat bangsa Israel ini ya mereka takut ketemu dengan Tuhan. Mereka takut akan kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus. Ya, dan mereka itu tidak kudus ya, dan akhirnya ya mereka tahu bahwa ketika mereka mau bertemu dengan Tuhan, maka mereka harus menyucikan diri saudara, sehingga mereka tidak berani ketika Tuhan itu hadir ya dan berkata bahwa ya Dia akan menyatakan banyak hal kepada mereka. Dan orang Israel berkata, makhluk manakah yang setelah mendengar suara Tuhan mereka akan hidup? Ya semua pasti mati sebab Allah itu kudus dan manusia itu tidak kudus. Tapi saudara ya Tuhan itu terus mau menuntut bangsa ini, dan bangsa itu berkata kepada ya Musa bahwa mereka mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Ya, dan ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Ya kiranya hati mereka selalu begitu, karena mereka itu ya takut akan aku dan berpegang kepada segala perintahku. Ya mereka takut akan Allah. Jadi Tuhan tuh mau saudara ya kita ini menghormati Tuhan, supaya ya kita memiliki takut akan Tuhan itu sangat baik, tapi bukan ketakutan ya akan Tuhan. Bangsa ini baik, mereka berkata Allah itu kudus ya, dan kami mau menguduskan diri dan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Karena banyak orang ya takut kepada Tuhan tapi dia malah semakin menjauh ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika kita takut akan Tuhan, kita semakin mendekat dan mau mengerti apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Baik, kita akan melanjutkan sekarang. Kita sudah sampai di Ulangan pasal 6. Ya, dan judul perikopnya kasih kepada Allah adalah itulah perintah yang utama. Jadi saudara, kita lihat ya dari semua perintah yang Tuhan sampaikan di Alkitab, sebenarnya satu tujuannya agar manusia itu ya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Jadi kasih kepada Allah itu adalah yang utama. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, ya tujuannya adalah agar manusia itu mengasihi Tuhan. Jadi Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu, ya atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 2, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka di sana dikatakan ya, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ya dengan setia. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita
Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ya, dan kita melihat di sini saudara, Tuhan itu berkata ya bahwa ya segala perintah dan ketetapan ya itu diajarkan kepada mereka untuk dilakukan. Ya, dan Musa memperingatkan bangsa itu supaya ya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu hidup takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu supaya lanjut umurmu. Ya, jadi tidak ada kebahagiaan lain bagi kita dan anak cucu kita supaya kita ini hidup dalam takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Tidak ada yang lain kebahagiaan manusia itu saudara. Kalau engkau ingin melihat anak cucumu berbahagia, maka hiduplah takut akan Tuhan. Ya, supaya keadaan kita itu baik. Sebenarnya Tuhan itu merancangkan kebaikan bagi manusia. Dan dia ingin manusia itu menikmati semua janji-janjinya. Tapi sayangnya manusialah yang memberontak, manusia yang keras kepala, sehingga mereka tidak bisa melihat janji Tuhan. Karena dosa itu yang menjadi penghalang janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Ya, dikatakan di sana, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Bagi suatu bangsa saudara ya yang telah mengembara 40 tahun di padang gurun yang panas terik, mereka sudah melewati waktu 40 tahun ya. Sebuah negeri yang berlimpah ya dengan madu, ya dengan susu dikatakan itu terdengar seperti surga. Ya mungkin juga hari ini kita yang menikmati hidup rasanya sudah seperti di padang gurun. Tuhan, hidupku itu kok begini Tuhan, susah minta ampun. Hidupku ini kok dalam perbudakan, tidak pernah selesai, diperbudak hutang, diperbudak sakit penyakit, diperbudak ini. Maka kita ketika mendengar janji Tuhan tentang pemulihan itu seperti mendengar yaitu seperti sorga yang kita idamkan, yang kita mau. Ya demikian juga bangsa ini 40 tahun berkelana di padang gurun. Mendengar Tuhan akan menjanjikan satu negeri yang penuh susu dan madu itu, yaitu terdengar seperti sorga yang mereka bayangkan. Itu terbayang dalam pikiran mereka, ya pasti dengan panen yang melimpah, ya sungai yang deras, air yang cukup, ladang yang subur, bahkan dipenuhi dengan ternak. Dan bangsa Israel harusnya dapat memiliki 40 tahun sebelumnya, ya kalau kita lihat saudara. Ya, kita sudah membaca di bilangan 13 dan 14 menerangkan bagaimana bangsa itu kehilangan kesempatan tersebut. Ya, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita, jangan sampai ya harusnya kita itu cepat masuk ke dalam janji Tuhan. Tapi karena ketidaktaatan kita akhirnya kita terputar-putar dan kehilangan waktu 40 tahun. Banyak orang Kristen kehilangan waktu puluhan tahun hanya karena mereka tidak mau bertobat, tidak mau hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran. Sehingga waktu hidupmu itu hanya terputar-putar dan kau kehilangan banyak berkat Tuhan saudara. Ya ayo hari ini putuskan, kami mau taat Tuhan. Kami mau setia Tuhan untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Hanya orang-orang yang takut akan Tuhan lah yang akan melihat janji Tuhan akan negeri yang penuh susu dan madu itu terjadi. Karena Tuhan yang berjanji, dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwamu agar engkau melihat janji Tuhan itu digenapi. Ya sayang sekali 40 tahun terbuang percuma karena ketidaktaatan, keras kepala, tidak mau percaya pada Tuhan. Ya bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Sudah berapa lama waktu yang kita buang sehingga kita tidak mengalami janji Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita terputar-putar di dunia ini. Ayo saudara, jangan buang waktumu bertobat hari ini kalau engkau mendengarkan firman ini. Ya dan mereka sudah kehilangan kesempatan 40 tahun. Sekarang Musa bertekad untuk menolong bangsa itu menghindari kesalahan yang sama dengan dengan mempengaruhi mereka agar mereka memiliki keinginan
ya untuk sungguh-sungguh mau mendapatkan negeri yang Tuhan janjikan itu. Dan bukan hanya itu, mereka harus mengikuti syarat-syarat yang Tuhan berikan, saudara. Ingat ya, bagi Tuhan menjawab doamu itu mudah ya, karena telinganya tidak kurang panjang untuk mendengar, tangannya itu tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doamu. Tapi yang menjadi penghalang itu adalah dosa-dosa kita. Karena itu hari ini biar kita mau buang segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, agar kita boleh melihat, saudara, ya, janji-janji Tuhan itu digenapi. Ayat 4 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya, ya, sebagai tanda. Di situ Tuhan bilang ya. Jadi engkau harus mengingatkan kepada anak-anakmu, kepada cucumu, ya, kepada semuanya, dan biarlah itu ya juga menjadi tanda, dikatakan ya, pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, yaitu firman Tuhan, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bayangkan, saudara, Tuhan itu berkata, ya, jangan engkau ya melupakan janji Tuhan ini. Bahkan dikatakan ketika engkau ya dimanapun berada, engkau harus percaya karena Tuhan yang engkau sembah itu Tuhan yang Esa atau satu. Saudara, ya, kita melihat di sini ya, mereka itu memiliki paham yang selalu menduakan Tuhan. Bangsa Israel itu selalu menduakan Tuhan. Ya, ketika mereka ketemu patung, mereka sembah. Mereka ketemu dewa, mereka sembah. Ya, mereka tidak hanya percaya kepada satu Allah. Ya, ini adalah ciri dari agama-agama bangsa Ibrani di zaman dulu memang. Banyak agama kuno percaya kepada banyak dewa, namun Allah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Allah seluruh bangsa. Allah yang esa pencipta langit dan bumi. Satu-satunya Allah yang sejati. Ini merupakan wawasan yang penting bagi bangsa Israel karena mereka akan memasuki sebuah negeri yang dipenuhi oleh orang-orang yang percaya kepada banyak dewa. Baik waktu itu maupun sekarang, ada orang-orang yang lebih suka menaruh kepercayaan kepada banyak nilai sistem kepercayaan dan Allah-Allah yang berbeda-beda. Namun harinya akan tiba ketika Allah akan dikenali sebagai satu-satunya Allah. Dia akan menjadi raja atas seluruh bumi. Saudara, ya, untuk mengubah paradigma itu, yaitu memang ya tidak mudah. Jadi diingatkan terus oleh Tuhan, engkau menyembah Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan. Dalam hidup kita pun seringkali kita mengaku percaya pada Tuhan, tetapi masih banyak kepercayaan kita yang kita pegang. Masih percaya pada ya nenek moyang, masih percaya pada ajaran-ajaran turun-temurun, dan bukan percaya kepada Tuhan. Bahkan ya kita juga masih terikat dengan dosa-dosa. Itu menunjukkan bahwa kita tidak menghormati Tuhan. Ya, kita banyak orang yang ya untuk bisa berani dia melakukan hal-hal yang ya tidak berkenan, saudara. Saya mendengar masih banyak di daerah-daerah orang yang kalau mau khotbah dia harus minum dulu biar setengah mabok, atau kalau mau khotbah dia merokok dulu biar berani, atau kalau mau khotbah, mau melayani Tuhan, mau apa saja dia harus begini-begini. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang tidak mau diduakan. Engkau harus menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Kalau engkau mau melakukan sesuatu, engkau takut, berdoa. Ya, jangan menduakan Tuhan dengan hal-hal lain. Ya, ketika engkau menaruh paham-paham yang tidak benar, ya, ketika engkau mungkin mengalami sesuatu, engkau datang ke orang pintar, engkau ke dukun, engkau sakit, engkau berobat ke orang pintar, paranormal, engkau minta diramal, itu sama dengan engkau menduakan Tuhan dan tidak menyembah kepada Tuhan yang Esa. Karena itu ingat, Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar mereka hanya menyembah kepada Tuhan yang Esa, Tuhan yang sungguh-sungguh ya dipercaya oleh seluruh bumi, bukan hanya ya oleh satu bangsa.
Dan bagian ini saudara merupakan tema inti dari kitab Ulangan ya. Ayat ini merupakan suatu pola yang menolong kita untuk ya menghubungkan firman Tuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mengasihi Tuhan dengan lebih lagi dan terus mengingat akan perintah-perintahnya. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan bilang engkau harus mengajarkan ya. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada siapa? Kepada anak-anakmu. Dan haruslah engkau membicarakannya apabila engkau duduk, apabila engkau berjalan perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Artinya apa? Hukum-hukum Tuhan harus ada selalu dalam mulut kita. Berapa banyak hari ini orang Kristen yang tidak lagi mengajarkan anak-anaknya tentang firman Tuhan. Ya, mau saudara di jalan, mau saudara di mobil, mau saudara di meja makan, jangan pernah lupa. Saya selalu mengingatkan kepada anak-anak saya. Waktu makan, waktu kita di jalan, ingat ya nak, kamu itu akan berbahagia hanya ketika kamu hidup sesuai jalan Tuhan. Kamu itu akan berbahagia hanya ketika kamu itu melakukan kehendak Tuhan. Jodohmu semuanya itu Tuhan yang pegang kendali. Selalu itu saya ingatkan kepada anak-anak saya. Di Alkitab dikatakan ketika engkau duduk makan dalam perjalanan, bahkan jangan sungkan lewat WA ya di grup keluarga, ingatkan tentang firman Tuhan. Betapa serius Tuhan mengingatkan hal ini, dikatakan ajarkan itu berulang-ulang. Ya, waktu engkau duduk makan, engkau berbaring, engkau tidur, engkau bangun. Artinya apa? Betapa serius kita harus terus mengingatkan anak cucu kita tentang firman Tuhan. Supaya apa saudara? Bahkan Tuhan bilang itu harus menjadi tanda. Bahkan itu harus menjadi tanda di mana? Di tanganmu, di dahimu. Ya, jadi saudara mengingatkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita hidup setiap hari berdasarkan pedoman yang di dalam firman Tuhan. Ya, jadi Allah menekankan bahwa pentingnya orang tua untuk mengajarkan Alkitab kepada anak-anak mereka. Ya, gereja dan sekolah-sekolah ya Kristen tidak dapat digunakan untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini. Jangan engkau berpikir, oh anakku kan sekolah di sekolah Kristen, oh anakku saya taruh di sekolah minggu. Nggak bisa saudara. Pendidikan agama pertama kali itu ada di rumah, dari keluarga, dari orang tua. Ini adalah tanggung jawab para orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, Alkitab menyediakan banyak pelajaran, banyak hukum-hukum kalau saudara baca, banyak kesempatan. Bahkan pelajaran moral, pengajaran di dalam Alkitab itu banyak kalau kita mau membaca dan menceritakannya kepada anak cucu kita ya. Yesus pun mengatakan bahwa kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, ya segenap akal budi kita. Ya, bagaimana kita harus ya terus ya belajar mengasihi Tuhan, bukan hanya ya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Dan engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Tuhan berkata, ya itu menjadi tanda. Bayangkan sampai suruh tulis di dahi, tulis di telapak tangan, artinya apa? Itu selalu ada di pikiran kita, bukan kita bikin tato ya di dahi kita, tapi itu harus ada di pikiran kita dan itu ada di telapak tangan kita sebagai hukum Tuhan yang harus kita ingat senantiasa. Saudara, ya kita akan lanjutkan besok, tapi saya percaya ya mari kita mau terus sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh percaya dan berharap bahwa Tuhan sanggup melakukan ketika kita memang mau untuk melakukan. Tuhan memampukan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau mengingatkan kami akan firman-Mu. Betapa kami harus sungguh-sungguh mengingatkan kepada anak cucu kami tentang firman Tuhan agar anak cucu kami berjalan sesuai dengan nasihat Tuhan. Berkati setiap rumah tangga suami istri yang terus berjalan dan terus mau melakukan setiap firman-Mu, dan kami percaya hanya peraturan Tuhan, hanya perintah Tuhan, hanya hukum-hukum Tuhan yang akan membuat keadaan kami baik dan kami boleh berbahagia. Kami mau menikmati janji Tuhan itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Berkati dalam rumah tangga
tangga, dalam pekerjaan, apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai. Bahkan yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, selingkuhan, narkoba, rokok, minuman keras, judi, bahkan kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami buang itu semua dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami terus berkenan dan kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Biarlah bangsa ini terjadi hujan pertobatan. Berkati Pak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh tim yang ada, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, Tuhan kuduskan. Bahkan semua bangsa-bangsa dimanapun berada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan memberkati. Ketika kami setia berdoa dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih buat malam ini, apapun persoalan kami, Tuhan yang lebih tahu, dan Engkaulah yang sanggup menyelesaikannya bagi kami. Kami membuka hati dan tangan kami, mari saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus mengalir atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.